Kira-kira Ustadz melihat ini banyak ulama kita ini kan yang ikut ke pilihan tertentu ini ya. Ini dalam agama Islam gimana nih? Sebenarnya sih masing-masing ustadz, masing-masing kiai, ulama dalam urusan politik ya, dalam frame politik memang masing-masing punya sikap yang berbeda. Jadi ya alhamdulillah dari dakwah ini saya menikmati banget dan ya coba istiqomah. Jadi itulah salah satu alasan saya nggak pilih politik. Takjil war. Takjil war. Akhirnya kita yang muslim, saya aja pernah kebagian risol yang pinggangnya patah-patah tuh mas kan, banyak tuh. Nah yang kayak gitu, ya jadi saya menyesuaikan. Karena memang takjil itu makanannya banyak enak-enak saya. Banyak enak-enak, betul. Jadi non muslim juga pada berebutan. Pada berebut. Jadi menurut saya kemarin kita dibedakan dengan pilpres, tapi sekarang disatukan dengan takjil. Iya, luar biasa. Selamat datang di Share On Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini di Lebaran pertama saya berkunjung ke kediaman seorang pendakwah ulama Indonesia yang suka belusukan ke daerah terpencil di seantero Indonesia. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Ustadz Zaki Mirza. Apa kabar Pak Ustadz? Siap, alhamdulillah. Mina Adi Pak Eji. Sama-sama. Mohon maaf nih seadanya. Ya. Ustadz, biasa tradisi Lebaran kalau Ustadz di keluarga gimana nih? Di keluarga biasanya karena suka ada tugas khutbah Idul Fitri di luar Pulau Jawa tuh. Nah rencananya sih tadi beberapa hari sebelum Lebaran tadinya mau ke Bali. Cuman karena ada satwal dan lain sebagainya, panitia di sana belum dapat izin. Akhirnya saya ya khutbah Idul Fitri tadi deket-deket rumah aja sih. Oh jadi maksudnya pas hari Lebarannya tadinya juga rencananya langsung ke Bali untuk khutbah? Iya, H-1 biasanya. H-1. Di malam takbiran kita udah di Bali. Tahun sebelumnya saya di Makassar. Ya banyak jadwal khutbah Id itu di luar Pulau Jawa. Tapi untuk tahun ini hikmahnya mungkin harus di Jakarta. Jadi lebih bisa banyak ngider-ngider lah kalau kata orang Betawi itu. Ya muter-muter silaturahim gitu. Iya. Insya Allah nanti tanggal seminggu setelah Lebaran baru saya ada acara di daerah Cianjur. Cianjur ya. Biasanya ini Ustadz kan kalau juga penetapan puasa Lebaran itu kan juga selalu ada terjadi perbedaan ya. Iya. Itu menurut Ustadz gimana nih? Iya. Ustadz ikut yang pemerintah apa ikut yang punya pertimbangan sendiri? Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi nih. Kalau dari mazhab saya ya Syafi'i secara fikih dan ibadah. Kalau organisasi dari kecil saya di NU, Nahdlatul Ulama. Tapi kalau untuk keputusan Idul Fitri atau awal Ramadan, saya ikut pemerintah. Karena sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat dengan sunnah baginda Rasulullah, dan ikuti pemerintah, undang-undang, kemudian kebijakan-kebijakan yang berlaku. Jadi berangkat dari ayat ini, saya lebih ikut dengan pemerintah. Gitu. Jadi Ustadz kalau melihat sekarang ini kan, kalau kemarin tahun politik ini masih suasananya juga masih hangat karena putusan MK belum putus juga. Ya kan? Kira-kira Ustadz melihat ini banyak ulama kita ini kan yang ikut ke pilihan tertentu ini ya. Ini dalam agama Islam gimana nih? Sebenarnya sih masing-masing ustadz, masing-masing kiai, ulama dalam urusan politik ya, dalam frame politik memang masing-masing punya sikap yang berbeda. Masing-masing punya decision yang nggak sama. Kalau saya melihat ini wilayah pribadi masing-masing nih. Karena ada ustadz yang memang fokusnya di dunia digital, ada teman-teman ustadz yang lebih memilih untuk di pesantren, fokus di pesantren. Ada yang lebih memilih fokus di pemberdayaan anak-anak di TPA, ada yang di rumah tahfiz, ada yang di entertain, ada yang memang di politik. Kalau saya pribadi lebih memilih ke dakwah temen ya. Dakwah yang ada entertainmentnya. Betul. Itu seperti apa lebih jelasnya? Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu di dunia digital banget, terlalu di sosmed banget,
Karena dunia dakwah ini memang kalau sudah bergandengan dengan dunia entertain pasti ada bisnis. Dan agak riskan kalau lebih banyak di bisnisnya. Jadi saya lebih banyak memilih di dakwahnya. Ya mungkin sekitar 70% di dakwah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di podcast seperti ini, hadir di acara ya infotainment. Ya. Terus banyak teman-teman wartawan yang datang minta pandangan tentang satu case, gosip gitu ya. Ya itulah. Artinya saya tidak menutup diri, tapi supaya dakwah saya fokus, akhirnya saya lebih memilih lebih banyak dakwah daripada entertainmentnya gitu. Untuk teman-teman yang di dunia politik, saya rasa itu punya hak masing-masing ya. Kalau saya memang dulu ada beberapa pesan dari ya senior-senior lah, kayak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kan. Beliau juga pesan ya kalau kita masih bisa fokus di dakwah, mending di dakwah. Kalau masih bisa menghindari politik, lebih baik fokus di dakwah dan biar ada teman-teman lain yang fokus di politik. Dan passion saya memang lebih ke dakwah dan saya tidak terlalu ngeh dengan urusan politik. Ngikutin sih perkembangannya, tapi tidak mau menjadi bagian dari situ karena termasuk almarhum Kiai Zainuddin MZ pun berpesan. Kan beliau salah satu kiai ulama yang pernah di dunia politik bahkan bikin partai sendiri gitu ya. Nah dari situlah saya banyak nanya, banyak belajar karena di setiap hari Jumat di kediaman beliau di daerah Gandaria itu ada open house tuh dulu tiap Jumat. Jadi beliau memberikan wejangan buat dai-dai muda yang saat itu lagi fokus di dakwah. Beliau hanya berpesan ya tadi sama pesan yang beliau sampaikan ke saya juga beliau sampaikan ke almarhum UJ, kalau masih bisa fokus di dakwah lebih baik di dakwah. Karena kalau sudah masuk ke dunia politik godaannya cukup berat. Iya, dan juga jadi lebih sempit ya, karena menjadi kotak-kotak. Betul, pertimbangannya banyak diantaranya itu dan nanti masyarakat akan bingung nih. Saya nyampein kebaikannya atas nama siapa atau apa gitu kan. Nanti ada kepentingan jadi masalahnya. Betul, ntar yang ada bukan ngasih uang buat terima kasih ke kita ya, yang ada mana amplopnya gitu. Apalagi pas tahun politik ya. Nah, pas tahun politik. Jadi saya menikmati banget di dunia dakwah ini karena bahkan lintas agama, saya bisa bergaul dengan siapapun, lintas partai. Teman saya ada yang di partai A, partai B. Saya menikmati itu karena ya alhamdulillah nikmat banget di dunia dakwah karena yang kita ajak itu kebaikan secara universal gitu. Banyak kan nih jemaahnya nih ibu-ibu, anak-anak atau orang tua atau gimana? Tergantung ya. Lebih banyak sih emak-emak ya. Yang paling histeris dan heboh dan selalu nggak lepas dari selfie ya emak-emak itu. Apalagi kalau saya udah masuk ke Papua, itu kan banyak ibu-ibu dari Bugis, Makassar gitu ya. Karena pendatang di Papua tuh rata-rata orang Makassar, orang Bugis, orang Jawa, transmigran. Ya rata-rata 80% ya emak-emak gitu. Tapi kalau saya lihat audiens sih Mas ya, karena gini, ketika saya datang ini jamaahnya habis subuh. Kan kalau habis subuh berarti kan ya Mas Edi tahu sendiri, serius-serius gitu kan. Oh berarti ini benar-benar mau ngaji. Saya betul-betul ngaji, bawanya ya referensinya kitab, Al-Quran, hadis. Tapi ketika masuk ke anak-anak SMA, oh berarti mereka mau yang light, yang TikTok gitu loh. Gitu ya. Yang lagi viral, ngomongin tentang war takjil, bagaimana kita berebut sama nonis takjil sampai kita yang muslim udah nggak kebagian jam 5 gitu ya. Takjil war. Takjil war. Akhirnya kita yang muslim, saya aja pernah kebagian risol yang pinggangnya patah-patah tuh Mas kan, banyak tuh. Nah yang kayak gitu, ya jadi saya menyesuaikan. Karena memang takjil itu makanannya banyak enak-enak saya. Banyak enak-enak, betul. Jadi non-muslim juga pada berebutan. Pada berebut. Jadi menurut saya kemarin kita dibedakan dengan pilpres, tapi sekarang disatukan dengan takjil. Iya, luar biasa. Gitu. Iya. Ini kan Ustadz kan sering juga suka dakwah ke daerah terpencil. Iya. Nah, di mana saja kayak gitu pencilnya? Saya alhamdulillah ya termasuk lama, saya dari 2005 saya berdakwah tuh. Jadi sekarang berapa ya? 19 tahun ya? 19 tahun ya? Dari 2005, dari mulai saya masih unyu-unyu gitu ya. Sampai sekarang juga masih muda. Oh, sampai dari yang dilihat enak sampai yang dilihat enak gitu kan.
Ya pengalaman saya sih udah dari Sabang sampai Merauke, bahkan alhamdulillah dengan di dunia dakwah ini saya udah, ya ini tahadus bin ni'mah, artinya berbagi pengalaman yang baik ya. Dengan dakwah akhirnya saya dipercaya salah satu stasiun TV untuk membawakan acara sebagai host dan penceramah. Namanya Jejak Kebesaranmu, itu kita mengeksplor sejarah penyebaran Islam tahun pertama di jalur sutra. Saya ke Uzbek, India, Cina. Oh, sampai ke sana. Sampai ke sana. Terus tahun berikutnya masuk ke negeri para nabi, Mesir, Jordan, Palestina, Israel. Terus tahun berikutnya alhamdulillah karena 4 tahun berturut-turut saya keliling Eropa. Dari mulai Maroko, Spanyol, berujung di Turki. Jadi ya alhamdulillah dari dakwah ini saya menikmati banget dan ya coba istiqomah. Jadi itulah salah satu alasan saya nggak pilih politik. Ya walaupun magnetisnya kenceng gitu ya. Kalau dilihat dari angkanya, wah lumayan nih. Juga ya. Daripada gue ceramah 10 tahun nih sekali ngegas jadi nih gitu kan. Tapi kayaknya nggak semata-mata sih kenikmatan dakwah hanya di materi ya. Bukan di materi saja ya. Iya. Jadi apalagi ke pelosok, ketemu sama di sana tuh karena mungkin saking euforia dengan Ustadz dari Jakarta. Ini persepsi mereka ya. Kalau saya mungkin ya mudah-mudahan biasa-biasa aja gitu. Mereka nyiapin ada yang motong sapi gitu Mas. Luar biasa ya sambutannya. Iya, ada yang motong. Waduh, semua menu sajian terbaik tuh disiapkan buat Ustadz dari Jakarta. Apalagi mungkin ustadznya artis dan ganteng lagi gitu kali ya. Ya katanya sih begitu gitu ya. Dan banyak hal yang sebenarnya ya unik sih. Kayak misalnya masjidnya di pinggir sungai gitu kan. Terus banyaklah ceramah. Saya pernah ceramah di pinggir rel kereta. Terus sayanya harus minggir dulu ada kereta lewat gitu? baru. Ya kayak gitu-gitu tuh sering banget. Jadi hal yang kayak gitu yang saya pikir kalau kita jauh-jauh datang terus emak-emak nyambut kan mereka happy ya, dan itu jadi doa buat kita, seneng aja. Tapi yang paling terpencil mana kira-kira? Di Papua, di Aceh? Saya pernah ke Yaukimo. Yaukimo itu Papua. Ya. Jadi dari terpencil sekali. Itu masih kecil. naik pesawat dong? Pesawat kecil. Pesawat kecil. Saya pernah ke Sarmi. Sarmi itu pelosok Papua. Wah, Sarmi malah saya belum pernah dengar tuh. Belum pernah dengar ya? Belum pernah. Kalau Yaukimo pernah. Iya. Mungkin kalau mie instan ada merek yang mirip-mirip tuh kan ya. Itu itu tambah i-nya ya. Tambah i. Jadi lapar saya kan, lebaran nih padahal. Jadi memang ke Sarmi itu masih 13 jam Mas. Dari Jayapura. Dari Jayapura masih 13 jam. Jalannya pasti susah ya kalian? Wah, itu parah, itu harus naik double cabin itu. Harus 4 wheel. Masih 4 wheel, ya. Ya, dan saya dikerjain tuh sama yang ngundang. Gitu, jadi sampai di Jayapura, mereka infonya cuma, Ustadz setelah dari sini kita langsung ke penginapan. Kan di mindset saya, penginapan paling setengah jam gitu kan. Udah baru sampai, duduk. Ustadz udah siap, kita langsung ke penginapan. Iya, ini kok nggak nyampe sejam. 2 jam nggak nyampe. Mas penginapannya berapa jam? 12 jam. Modal aja loh gitu. Sepanjang jalan gimana? Ada rumah-rumah atau? Wah nggak ada, hutan. Hutan ya? Wah. Hutan, bahkan itu apa ya, jalannya belum ada aspal, tanah. Oh, tanah kalau hujan ya repot. Wah udah, itu pas hujan, kita udah lapar segala macam, itu masuk jam ke-8 ya di tengah hutan. Malam? Malam. Oh udah malam? Sampai tembus malam, kita nyampe subuh. Wah nyampe malah subuh ya? Iya subuh, dan itu jam 8 kita ketemu warung, jual mie instan. Saya sampai, ini warung beneran ada apa enggak gitu kan. Takutnya kayak di film Susana gitu kan. Ini malam ada, siang nggak ada. Iya itu dia. Tapi ternyata memang ada, dan yang jual muslim. Jadi betul-betul aman, dan sampai di sana tuh ya gimana ya, mau netesin air mata juga sih, karena mereka sampai seumur-umur dari Sarmi ada. Bukan hanya mereka yang ada, dan mereka udah berapa keturunan. Seumur-umur mereka tinggal di Sarmi, baru ini ada Ustadz dari Jakarta. Iya, karena siapa yang mau ke sana? Itu. Udah Jayapura mesti 13 jam darat lagi kan? Saya pernah ngajak salah satu Ustadz juga. Saya mau kerjain tadinya, biar yang senasib sama saya ada gitu kan. Ternyata dia udah tahu duluan. Ternyata ada panitia di sana, kenal sama si Ustadz ini. Dia nelfon, Ustadz nanti mau ke sini ya katanya. Ustadz itu mungkin nanya, emang berapa jam ke sana? 12 jam Ustadz dari Jayapura. Kok kata Ustadz Jaki cuma sejam gitu. Karena dia udah tahu, dia WhatsApp saya, gue mundur ya nggak sanggup katanya. Dan memang nggak semua mau gitu. Saya milih itu karena udah passionnya sih. Saya hobi traveling Mas.
Oh, Jadi pas, sekalian traveling. sefrekuensi lah. Dan passion juga lah melihat orang yang tidak pernah melihat Ustadz datang, begitu datang dengan euforia yang sangat bahagia kan tentunya juga Pak Ustadz juga pasti wah senang Iya, bahagia ya. happy banget. Itu happy-nya bener-bener ya happy deh gitu. Iya, iya, nggak bisa dibeli dengan materi lah. Nggak bisa dibayar dengan Tergantung materi. duitnya juga sih kalau gitu. Enggak, betul-betul tapi nggak bisa dibeli betul. Ya, banyak kebahagiaan yang memang tidak bisa dibayar dengan materi. Benar-benar. Bahkan Ustadz saya lihat ini di sini pernah sampai pingsan ini waktu berdakwah di tahun April 2021 di Pekanbaru Riau. Iya. Terus pernah juga kecelakaan di Aceh Desember 2021. Terus waktu itu pernah juga panggung dakwahnya roboh di tahun 2023 di Pontianak. Ini gimana ceritanya kalau sampai banyak kejadiannya? Ya itulah dinamika dakwah, resiko dari ya bertempur ya. Saya sering bilangnya dakwah tuh tempur. Ada ustadz yang lain bilangnya konser. Kalau saya lebih suka bahasa tempur karena itu seperti bertempur memang. Berjuang ya, berjuang. Berjuang gitu loh. Fight-nya bener-bener fight. Itu waktu yang jatuh itu di Siak Riau tuh Mas. Karena itu ada miss antara dua IO yang ngatur jadwal. Ternyata mereka ada miss overlapping jadwalnya. Yang harusnya sehari 2, sehari 3 paling banyak. Mau nggak mau, saya ngalah. Daripada ini 2 IO nanti jamaahnya kasihan kan. Karena tadi amanah dari Pak Kiai Zainuddin MZ, dari UJ, selama masih bisa lo sehat dan datang. Kita datang didoain. Jangan sampai lo nggak datang malah disumpahin kan gitu. Itu tuh yang kecewa nah gitu. itu yang bahaya. Akhirnya udah, saya bilang sama udah gua ngalah. Jadwal tumpuk aja. Ditumpuk lah. Sehari ada yang 4. Wah. Ada yang 5, habis subuh, duha, zuhur, asar, habis maghrib, 6. Isya. Saking dipepet-pepetin karena nggak ada yang mau ngalah, digeser nggak mau dan itu Ramadan. Saya udah sampai gempor-gempor itu. Dari Siak saya ke, dari waktu itu dari mana ya saya lupa, Bagan Siapi-Api, terus ke Batam. Di Batam saya udah ngerasa badan nggak enak. Akhirnya ada sekitar 20 masjid yang harus saya batalin Ramadan waktu itu. Tapi tiba-tiba kan nomor saya tuh ada di IG. Jadi kalau ngeklik ada link di IG itu langsung ke pribadi saya tuh. Sengaja saya nggak bikin ke tim supaya bisa langsung ke saya. Dan tiba-tiba ketika si pengundang ngumumin ke panitia tuh emak-emak ngirim tuh. Kan udah ngerti dong emak-emak kan. Ras paling kuat di dunia paham lah gitu. Tiba-tiba ngirim backdrop gitu Mas. Sudah jadi ngirim video emak-emak lagi masak dan Ustadz jangan sampai nggak jadi. Itu yang bikin saya luluh. Padahal udah sakit nggak bisa datang terpaksa. Betul. Harus datang lagi. Betul. Itu yang dibilang the power of emak-emak itu. Iya betul. Saya datang udah gitu di masjid itu malam kejadiannya ada kipasnya serba salah, dimatiin pada kegerahan, nggak dimatiin saya lagi meriang kan gitu. Kena kipas nggak nyaman, nggak enak. Nah nggak nyaman, akhirnya pas saat itu lagi direcord sama kameramen saya kan, nggak tahu, saya udah capek itu, sebenar-benarnya capek. Dibawa tidur nggak bisa, dibawa melek nggak enak gitu, udah salah. Dan istri saya waktu itu ikut. Tiba-tiba udah terakhir tuh saya udah cari pegangan, udah bingung nih. Brek udah nggak sadar, pingsan. Tapi dari situ saya belajar untuk pertempuran itu kan, wah ini gue salah. Harusnya ngatur jadwalnya nggak boleh sampai bentrok yang kesekian kali nih. Belajar dan belajar, alhamdulillah. Sekarang lebih baik manajemennya, lebih baik pengaturan jadwalnya Mas. Gitu. Kalau masalah kecelakaan di Aceh, itu pas saya ngajak orang tua saya tuh. Jadi kan COVID. Saya lama nggak ngajak orang tua nih. Saya ajaklah orang tua, papa, mama saya masih ada alhamdulillah sampai detik ini. Bukan biar panjang umur Mas ya. Orang tua saya tuh semangat juga dakwah. Ayah saya udah umur 67, ibu saya mungkin 64. Saya ajak ke Aceh mau tuh sekali-kalinya tuh. Cuman saya nggak bilang perjalanan jauh. Karena takut dia nggak semangat gitu kan. Dari Banda Aceh berapa jam? Pokoknya cepet. Kan saya nggak salah bilangnya cepet. Kenapa saya bilang cepat? Karena saya pakai patwal. Ya ada pedesnya. Iya, pas turun bandara, orang tua saya bingung. Ini kita kayak pejabat nih, katanya mau dikawal biar cepet. Kan tadi saya bilang cepet. Itu 8 jam dipangkas jadi 4 jam. Kebayang gimana cepetnya. Akhirnya ada satu mobil yang kalau itu adu banteng kalau nggak kita minggir. Akhirnya kita minggir, dia masuk terus nggak mau ngalah. Padahal udah sama patwal.
Spionnya itu kan nabrak spion. Spionnya tembus ke ini, ke dalam. Tembus ke dalam, terus kena muka si driver, terus pecah ke saya. Untung saya lagi pakai apa namanya yang gini tuh anak sekarang hoodie. Saya lagi pakai hoodie, jadi cuma berantakan di sini. Itu ibu saya yang bengong, nggak bisa ngomong udah. Papa saya di belakang cuman yang lagi minum tiba-tiba berhenti. Untung nggak apa-apa. Terus masih gemeter gitu kan. Selesai di Aceh saya tanya, "Pak, Meko nggak ada, jangan lu ajak-ajak gue lagi ya," katanya. Ini orang Betawi kan. Kapok gue mendingan di rumah jagain uang kontrakan katanya gitu. Jadi itu pengalaman dakwah. Ya itu yang saya rasa memang excited banget ya kalau di dakwah. Terus kalau yang panggungnya roboh di Pontianak? Itu mungkin panitia kurang kuat panggungnya kali. Sebenarnya saya pas naik pertama itu di Pontianak, saya udah feeling nih kok panggungnya kreot-kreot gitu ya. Kurang kuat ya. Kurang kokoh. Dan di situ ada emak-emak, ya emak-emak lagi kan. Emak lagi. Saya udah bilang, "Bu, turun aja ke bawah." Karena emak-emaknya semangat, jadi pada naik semua ke atas. Semangat. Ya? Dan jadi overload ya. Overload. Dan mereka nggak cuman bawa badan, mereka tuh bawa rebana. Alat gedombrengan yang alaihim gedenya itu kan. Yang gede-gede mereka bawa rebana. Saya udah bilang, "Ini nanti nggak kuat loh, Bu." "Nggak apa-apa, Ustadz. Aman, ini udah dites," katanya gitu. Nah di belakang anak-anak muda, anak-anak ABG, SMP ikut yang juga? tim hadroh di panggung juga. Emang overload, saya udah feeling, dan bangku saya bangku sofa. Jadi hebatnya di kampung itu Mas, kalau kita ceramah itu kalau ada orang yang punya sofa paling mahal dipinjemin. Makanya sering saya sindir, nih kalau boleh saya pulang saya bayarin, saya bilang. Itu beban sofanya aja udah seberat itu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya lagi baru pembukaan kan. Itu ambles semua ke bawah. Brok gitu. Itu kan tim hadroh pakai sarung semua. Anak-anak SMP. Ya karena ambles ke bawah kan ngejengkang ke belakang kan. Ibu-ibu kan ngelihat tuh bocah pada. Maaf lato-latonya kemana-mana. Itu ada yang astagfirullahaladzim tapi matanya astagfirullahaladzim dan begini. Ustaz waktu itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Untung pakai sofa. Jadi sofa itu yang saya masih membal lah. Ya itulah. Ya lindungan Tuhan Allah juga ya. Iya, soal itu fenomena dan kenangan-kenangan lah. Saya wakilin Uje gitu. Oh ya udah, Uje udah nelfon kok, udah. Terus pas mau baca doa, saya dipakai nomor sama panitianya. Kok baru ini gue baca doa pakai nomor gitu. Ya, Ustadz ini juga kita lihat kan juga banyak istilahnya, ada istilah Ustadz flexing nih. Nah, ini pandangan Ustadznya. Ustadz flexing, iya. Ya itu pilihan ya, karena Ustadz ini kan labelingnya dari masyarakat ya. Bahkan ada Ustadz yang baru lulus pesantren, ngajarin TPA, kita manggilnya udah Ustadz. Padahal di Mesir sendiri Ustadz itu artinya profesor. Nah, Ustadz ini kayaknya kan ada wacana pendakwah harus bersertifikat nih. Nah ini gimana masalah sertifikasi penceramah ini? Saya sih udah, alhamdulillah. Sudah ya. Saya termasuk golongan pertama yang dikasih sertifikat. Waktu itu masih pro kontra.